Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan Kakak Eti di sini. Pada saat ini kita akan bersama-sama memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kakak Eti harap adik-adik semua tetap semangat, tetap sukacita untuk tetap mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun kita masih melalui virtual, yaitu masih melalui online. Tapi Kakak Eti harap kita tetap bersemangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyi, Aku Berubah. Baiklah, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Silakan duduk semua, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan surga, puji dan syukur, terima kasih Tuhan, di mana pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, hati yang penuh sukacita, menyambut hari yang penuh ceria, di mana pada saat ini kami anak-anakmu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh yang Kudus Tuhan, agar firman yang kami dengarkan ini dapat tertanam dalam hati kami, menjadi pedoman berita bagi kami anak-anak sekolah minggu-Mu, dan biarlah apa yang diberitakan oleh pengasuh sekolah minggu kami senantiasa menguatkan kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Berkati juga kami hamba-Mu sebagai pengasuh sekolah minggu, berilah kami hikmat, akal budi agar kami bisa memberitakan firman-Mu yang seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan yang kami alaskan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan Alkitab pada hari ini, yaitu Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. Pembacaan Alkitab Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada orang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas, karena Yudas memegang kas. Ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh ia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam.
Baiklah, cerita firman Tuhan pada hari ini yaitu Tuhan Yesus memperingatkan Yudas. Sebelum Kak Keti bercerita, adakah di antara adik-adik yang masih menghafal dan masih mengingat nama 12 murid Tuhan Yesus? Atau ada yang cuma mengingat 6? Atau ada yang mengingat 3? Marilah kita mengulang bersama-sama 12 murid Tuhan Yesus. Yang pertama adalah Petrus, yang kedua Andreas, yang ketiga Yakobus, yang keempat Yohanes, kelima Filipus, keenam Thomas, ketujuh Matius, kedelapan Bartolomeus, kesembilan Yakobus anak Alfeus, yang kesepuluh adalah Tadeus, yang ke-11 adalah Simon, dan yang ke-12 Yudas Iskariot. Ya, adik-adik sudah ingat semua nama murid Tuhan Yesus? Ya, pada cerita minggu lalu ceritanya tentang Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya, pada saat itu ada seorang murid yang tidak mau dibasuh kakinya oleh Tuhan Yesus, yaitu Petrus. Karena dia merasa tidak layak buat Tuhan Yesus untuk membasuh kakinya karena dia orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada para muridnya untuk melayani sesama dengan cara merendahkan dirinya dan membasuh kaki para murid-murid. Ya, setelah Tuhan Yesus membasuh kaki para murid-muridnya, tibalah saatnya Tuhan Yesus makan bersama para muridnya, yaitu roti dan minum anggur, ke-12 muridnya. Pada saat itu Tuhan Yesus sangat sedih dan berkata kepada murid-muridnya bahwa seorang di antara mereka akan menyerahkan dia kepada orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Pada saat itu para murid-muridnya ini kaget. Mereka bertanya-tanya, siapa yang begitu tega ingin menyerahkan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang membencinya. Mereka ini mulai berbisik-bisik satu dengan yang lain. Petrus menyuruh temannya untuk bertanya kepada Tuhan Yesus, siapakah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Siapakah yang ingin menjual Tuhan Yesus? Siapakah yang ingin menyerahkan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang membenci Tuhan Yesus? Ya, pada saat itu para murid ini belum tahu siapa yang akan memberikan Tuhan Yesus ini kepada orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Siapa yang akan menyerahkan? Ya, pada saat mereka bertanya-tanya dan bingung, Tuhan Yesus bilang kepada mereka, dialah orang yang akan saya berikan roti ini. Setelah saya mencelupkan roti ini ke anggur, saya akan memberikan roti ini kepadanya. Waktu Tuhan Yesus mencelupkan roti itu, Tuhan Yesus memberikan roti itu kepada Yudas Iskariot. Ya, jadi setelah Yudas, dia mengambil roti dari Tuhan Yesus itu, memakan dan lalu pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi sebelum Yudas pergi, Tuhan Yesus berkata kepada Yudas, perbuatlah seperti seharusnya yang engkau perbuat. Ya, setelah berkata demikian, Yudas ini langsung pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Dia pergi kepada orang-orang yang ingin yang membenci kepada Tuhan Yesus dan yang ingin menyerahkan Tuhan Yesus. Ya, para murid-muridnya ini masih tidak mengerti, masih tidak tahu siapa yang akan menyerahkan Tuhan Yesus itu. Malah mereka mengira Yudas ini disuruh Tuhan Yesus untuk membeli sesuatu atau memberikan sedekah. Karena pada saat itu di 12 murid Tuhan Yesus, Yudas ini menjadi bendahara di antara ke-12 murid Tuhan Yesus. Jadi para murid ini berpikir, oh mungkin Yudas ini mau disuruh Tuhan Yesus pergi menyerahkan sedekah kepada orang-orang lain atau pergi membeli sesuatu. Padahal tidak ya, anak-anak. Yudas itu pergi segera karena dia ingin menyerahkan Tuhan Yesus itu kepada para pembenci-pembencinya. Ya, dia ingin menjual Tuhan Yesus. Ya, kenapa Tuhan Yesus itu masih memberikan Yudas itu roti untuk Yudas makan, sedangkan Tuhan Yesus itu tahu bahwa Yudas inilah yang akan menyerahkan dia ke tangan orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Karena pada saat itu Tuhan Yesus masih memberikan Yudas kesempatan untuk berubah dari sifat-sifatnya yang jahat. Ya, Tuhan Yesus masih memberikan peringatan, masih memberikan kesempatan buat Yudas untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi. Tapi Yudas tetap mengeraskan hatinya dan tidak mau berubah. Dia tetap akan menyerahkan Tuhan Yesus
kepada para pembenci-pembenci yang tidak suka akan keberadaan Tuhan Yesus. Ya, adik-adik di sini mengajarkan kita bahwa pada saat Tuhan Yesus mengetahui Yudas akan menjualnya, Tuhan Yesus itu masih memberikan kesempatan Yudas untuk berubah. Tapi Yudas tidak mau berubah. Yudas tetap mengeraskan hatinya. Jadi pada saat ini Kakak Eti mau mengajak anak-anak sekolah minggu untuk tidak mengeraskan hati seperti Yudas. Banyak di antara anak-anak sekolah minggu yang dinasihati dari orang tua, diberikan nasihat, diberikan peringatan melalui orang tua. Peringatan-peringatan yang diberikan Tuhan Yesus itu dapat kita dengarkan melalui orang tua, melalui guru, maupun melalui orang-orang di sekitar kita. Pada saat kita berbuat yang tidak baik, melakukan hal-hal yang menyakiti hati orang lain, pasti kita diperingatkan untuk tidak mengulang perbuatan kita itu lagi. Seperti contoh, jika pada saat kita memukul adik, kita pasti diperingatkan oleh mama dan papa untuk tidak berkelahi dengan adik. Jangan pukul adiknya. Ya, itu peringatan dari orang tua supaya kita sebagai anak berubah untuk menjadi anak yang lebih baik dan tidak kasar, menjadi anak yang saling menyayangi. Begitu pula di sekolah, jika ada guru menegur kita, jangan menyontek, rajinlah belajar di rumah. Itu peringatan juga dari Tuhan melalui guru-guru di sekolah, supaya kita menjadi anak-anak yang lebih pintar, anak-anak yang jujur, yang bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik tanpa ada contekan-contekan. Ya, dengan cara begitu kita akan menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang bertanggung jawab. Begitu pula dari orang-orang di sekitar kita. Mungkin nenek yang menegur kita, mungkin kakak kita yang menegur, atau adik kita yang menegur. Kita jangan mengeraskan hati. Banyak anak-anak jika ditegur, mereka marah. Karena mereka melakukan lagi hal-hal yang sudah ditegur, tapi mereka melawan seperti Yudas ya. Mereka tetap mengeraskan hati dan tetap melakukan dosa. Kita jangan seperti itu ya adik-adik. Kakak itu yakin bahwa anak-anak sekolah minggu di sini tidak akan mengeraskan hati seperti Yudas. Tapi anak-anak sekolah minggu di sini akan tetap berubah. Mungkin pada saat ini ada adik-adik yang mulai malas. Saya sudah tidak mau lagi nonton ibadah sekolah minggu. Saya sudah malas. Saya sudah capek. Ya, pada saat itu orang tuanya bilang jangan malas, ikut ibadah sekolah minggu ya. Adik-adik harus ingat bahwa jika kita mengikuti ibadah sekolah minggu, kita akan tetap diberikan semangat, diberikan sukacita dan mendengar kabar sukacita dari Tuhan Yesus. Ya adik-adik, kakak itu mau adik-adik bisa berubah dari keadaan kita dulu yang suka melawan orang tua, yang suka berkelahi dengan adik, atau mungkin yang suka bicara yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, atau bicara kasar. Ya kita harus berubah. Kita harus menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Dan kakak itu yakin jika Tuhan kehendaki kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu melalui tatap muka di gereja, pasti adik-adik akan banyak perubahan. Mungkin dulu adik-adik tidak tenang mendengar firman, akhirnya sudah tenang. Ada juga perubahannya, mungkin dulu adik-adik kurang lancar membaca, ya pada saat bertemu disuruh baca Alkitab sudah lancar membaca. Ada dulu yang takut-takut berdoa, pada saat kita bertemu lagi tatap muka disuruh berdoa langsung berdiri pintar berdoa. Itulah perubahan-perubahan yang kita alami melalui peringatan-peringatan dari orang tua yang mengajar kita, dari kakak atau adik selama kita berada di rumah, dan kita menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Ya, pada saat ini demikianlah cerita firman Tuhan kita pada hari ini, dan biarlah adik-adik senantiasa mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pengasuh-pengasuh sekolah minggu untuk membuat kita menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Amin. Baiklah adik-adik, marilah kita siapkan persembahan kita di rumah. Persembahan kita itu tidak perlu banyak ya. Yang penting adik-adik memberikan dengan sukacita dan penuh keikhlasan. Kita berikan persembahan kita di rumah, nanti dititipkan mama atau papa untuk dibawa ke gereja. Kita bersama-sama menyanyi lagu penutup, Aku Berubah.
Baiklah adik-adik, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga, Tuhan yang kami sapa Bapa dalam nama Yesus Kristus. Puji dan syukur, terima kasih Tuhan, di mana pagi hari yang indah ini kami anak-anak-Mu telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh yang kudus, agar firman yang kami dengarkan itu Tuhan dapat mengajarkan kami anak-anak-Mu untuk menjadi anak-anak yang bisa ditegur, bisa diperingati oleh orang tua kami, dan merubah segala kelakuan-kelakuan kami yang tidak seturut dengan kehendak-Mu menjadi anak-anak yang lebih baik, anak-anak yang penuh berkat, anak-anak yang menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada melalui perbuatan, tingkah laku, dan tutur kata kami. Terima kasih buat firman ini Tuhan. Ajarlah kami menjadi anak-anak yang tidak keras hati. Ajarlah kami menjadi anak-anak yang bisa ditegur oleh orang tua kami dan merubah diri kami menjadi anak yang lebih baik lagi. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang mohon ampun atas setiap dosa-dosa yang telah kami lakukan melawan kehendak-Mu, dosa dan tutur kata kami, perbuatan kami, tingkah laku kami. Ampuni kami Tuhan, dan jadikanlah kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan sesama kami manusia. Pada saat ini kami berdoa Tuhan buat orang tua kami yang senantiasa mengasihi, menyayangi, melindungi kami. Berilah orang tua kami kesehatan, kekuatan, jauhkan orang tua kami dari mara bahaya, malapetaka, sakit, penyakit. Berikan orang tua kami hikmat, kesabaran dalam mendidik, membimbing, dan menasihati kami untuk menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Berkati orang tua kami dalam tugas dan pekerjaan mereka masing-masing. Kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, yang sudah setahun lebih Tuhan tetap berada di rumah, yang belum bertemu tatap muka dengan pengasuh sekolah minggu, dengan teman-teman sekolah minggunya di gereja kami. Oh Tuhan, mari Engkau berikan kesabaran dan kekuatan kepada anak sekolah minggu untuk tetap sabar menanti Tuhan Yesus waktu Tuhan yang terbaik, di mana pada saat ini nanti kami juga akan bertemu di gereja kami, di ruang sekolah minggu kami untuk beribadah bersama, memuji memuliakan nama Tuhan. Begitu pula Tuhan, anak-anak sekolah minggu juga rindu Tuhan Yesus untuk bertemu dan bertatap muka dengan teman-teman di sekolah, dengan guru-guru mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap memberikan kesabaran buat anak-anak sekolah minggu-Mu, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terindah, dan kami yakin dan percaya saatnya nanti mereka juga akan bertemu dengan guru dan teman-teman mereka di sekolah. Walaupun mereka belajar di rumah, berilah mereka hikmat, akal budi, kesehatan. Biarlah anak-anak sekolah minggu Makyo Bajet tetap menjadi anak-anak yang giat belajar, anak-anak yang pintar, anak-anak yang bisa mengerti setiap pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru walaupun melalui online. Begitu pula Tuhan Yesus, berikan juga mereka semangat untuk tetap mengikuti ibadah-ibadah sekolah minggu. Begitu pula Tuhan, kami berdoa buat teman-teman sekolah minggu kami yang mungkin pada saat ini berada dalam kelemahan tubuh. Berikanlah mereka kesehatan, berkati makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsinya, agar semuanya itu berubah menjadi darah yang kudus yang akan mengangkat sakit penyakit dalam tubuhnya. Berkati kakak-kakak pengasuh yang dengan setia membimbing, mengajar anak-anak sekolah minggu dengan hati yang penuh sukacita. Biar juga kakak-kakak pengasuh diberikan kesehatan, diberikan semangat untuk tetap memberikan cerita-cerita firman Tuhan yang seturut dan kehendak-Mu, dan diberkati dalam tugas dan pekerjaan mereka masing-masing. Oh Tuhan, pada saat ini kami juga memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami Tuhan, agar persembahan itu dapat kami gunakan untuk aktivitas dan kegiatan-kegiatan sekolah minggu kami yang seturut dan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikianlah cerita kita pada hari ini adik-adik. Biarlah cerita firman Tuhan ini senantiasa menguatkan kita bersama dalam menjalani hari-hari kita. Begitu pula Kakak Eti ingin menyampaikan bahwa 2 minggu yang lalu Kakak Eti bersama para pengasuh yang lainnya dan beberapa anak sekolah minggu sudah melakukan berbagi kasih dengan sesama yang membutuhkan. Terima kasih buat adik-adik yang sudah berpartisipasi, baik melalui dana, melalui sumbangan-sumbangan gula, minyak, ya. Begitu pula dengan pakaian-pakaian bekas, semuanya sudah tersalurkan di panti asuhan, di orang-orang yang membutuhkan. Itu semua karena bantuan dari adik-adik melalui orang tua, dan puji syukur semua dapat terlaksana dengan baik. Itulah cara kita melayani, berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Itu pula Kakak harap adik-adik tetap semangat. Walaupun kita masih ada di rumah, kita harus yakin dan percaya bahwa saatnya nanti apa yang dialami sekarang, pandemi yang terjadi sekarang ini akan berlalu. Kakak tetap tanamkan keyakinan dan yakin dan percaya
bahwa kita tetap akan dilindungi oleh Tuhan. Dan ingatlah adik-adik, dimanapun kita berada sebelum keluar kita harus berdoa dan tetap melakukan prokes ya, yaitu satu, mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak ya. Tetap kita ingat itu supaya kita juga terhindar dari penularan pandemi COVID-19. Yang terutama dan yang utama yaitu berdoa. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan.